Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua lagi-lagi akan membahas sebuah premis yang sangat menarik. Yap, di video kali ini gua ingin membahas fenomena 2B BTS dan Blackpink di dunia K-pop. Fenomena yang gak pernah gua lihat di awal-awal gua tahu K-pop belasan tahun yang lalu, dan menurut gua akan sulit terulang ke depannya gitu. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, pertama gue mau ngomong dulu ke kalian bahwa di video kali ini gue tidak ada niat sama sekali untuk membanding-bandingkan BTS dan Blackpink. Di video kali ini gue justru akan meletakkan mereka di posisi yang sama sebagai dua grup dengan pencapaian tertinggi di dunia K-pop saat ini. BTS untuk perwakilan boy group atau laki-lakinya, sedangkan Blackpink untuk perwakilan girl group atau ceweknya gitu. Jadi kalaupun lu adalah fansnya BTS doang atau fansnya Blackpink doang, di sini gue harap tidak ada pertempuran atau tidak ada fan war, karena memang di sini adalah untuk membahas fenomena dua grup ini yang gua anggap sangat hebat gitu. Jadi bukan untuk saling bertikai, oke? Nah, mari gua mulai pembahasan kali ini dengan sedikit ngasih tahu apa hal yang sebenarnya membuat gua ke-trigger untuk ngebahas fenomena 2B ini gitu. Sebenarnya hal yang bikin gua ke-trigger adalah cuitan-cuitan atau pernyataan-pernyataan yang gue dapat di berbagai sosmed, utamanya di TikTok karena gue sekarang lagi aktif di TikTok gitu. Banyak banget yang bilang sekarang, K-popers yang bilang bahwa BTS adalah standar, Blackpink adalah standar, dan jujur gue sangat tidak setuju sama pernyataan tersebut. Di video kali inilah pengen gue against atau pengen gue lawan pernyataan tersebut. Kenapa gue nggak setuju? Karena kalau BTS dan Blackpink adalah standar, maka lu akan mematikan K-pop gitu. K-pop itu industri yang isinya bukan cuma BTS sama Blackpink, tapi isinya ada ratusan grup lain di selain BTS dan Blackpink gitu. Dan kalau mereka yang jadi standar, grup lain gimana cara ngelewatinnya? Nih, standar itu pengertiannya begini. Contoh gampang, di sekolah, kalau lu anak sekolahan masih di standar nilai di sekolah itu disebutnya KKM. Kalian pasti tahu kan? Misal dalam satu pelajaran KKM-nya 70. Nah, lu itu harus dapat nilai 70 untuk lulus di pelajaran tersebut. Minimal lu harus nilainya 70. Kalau lebih dari 70 baru lulus gitu. Atau 70 pas lu baru lulus gitu. Di bawah 70 lu nggak lulus, lu ngulang gitu. Nah, itu konsep standar KKM itu tadi gitu. Nah, kalau lu naruh Blackpink dan BTS sebagai standar, gimana caranya K-pop bisa lanjut gitu? Mereka itu udah puncaknya, mereka itu bukan standar KKM-nya, mereka itu nilai 100-nya menurut gua gitu. Kalau mau nyari standar, ya jangan BTS atau Blackpink, grup lain gitu, yang misalnya baru naik gitu, atau popularitasnya masih di Korea doang misalnya gitu, atau popularitasnya baru di beberapa negara doang gitu. Itu baru lu bisa bilang grup inilah standar gitu. Kalau BTS dan Blackpink dengan pencapaian mereka yang gila itu lu jadiin standar, mati K-pop abis itu. Nah, makanya gua mau ngebahas ini. Kenapa gue bilang BTS dan Blackpink ini adalah fenomena? Karena mereka ada, untuk sekarang buat gue, nilai 100-nya K-pop untuk boy group itu adalah BTS, sedangkan untuk girl group itu adalah Blackpink. Mereka nggak boleh dijadikan standar, mereka itu adalah ujungnya sekarang gitu. Kalau lo mau cari yang lebih dari mereka, baru bener tuh. Bisa nggak ada grup lain yang lebih hebat dari mereka? Mungkin nggak? Sangat mungkin, karena sejarah selalu menjawab, masa depan itu selalu ada yang lebih baik daripada masa lalu. Biasanya selalu seperti itu, tuh udah hukum alamnya gitu. Cuman kapannya, apakah sudah dekat grup-grup yang bisa menyalip BTS dan Blackpink, itu baru bisa kita bahas gitu. Tapi bukan menjadikan BTS dan Blackpink itu standar sekali lagi. Nah, sejujurnya kalau kalian bertanya ke gua, apa alasan yang bikin BTS bisa sebesar sekarang, Blackpink bisa sebesar sekarang, apa faktor X-nya, jujur gua sampai sekarang juga nggak nemu gitu. Karena ini kayak apa ya? Kalau di sepak bola, gue nyebutnya BTS Blackpink ini kayak Messi dan Ronaldo. Buat yang nggak tahu, sedikit gue contohin di sepak bola ya. Sebelum era Ronaldo Messi itu dimulai tahun 2008. Sebelum di era itu, pemain terbaik dunia tiap tahunnya tuh ganti-ganti. Contoh misalnya tahun 96 Zidane, 97 Ronaldo, 98 Luis Figo, 99 David Beckham, 2000 Cannavaro, 2001 Shevchenko, 2002 Zidane lagi misalnya, 2003 Ronaldinho gitu. Tiap tahun selalu ganti, kalaupun ada yang berulangnya setelah berapa tahun gitu. Misalnya Zidane dari 96, ntar 2002 baru pemain terbaik lagi. Itu yang terjadi di sepak bola dulu gitu. Industrinya dinamis, ganti-ganti gitu. Nah, sejak tahun 2008 pemain terbaik dunia tuh 2008 Ronaldo, 2009 Messi, 2010 Messi, 2011 Messi, 2012 Messi, 2013 Ronaldo, 2014 Ronaldo, 2015 Messi, 2016 Ronaldo, 2017 Ronaldo, gitu, ngerti gak? Jadi selama dari 2008 sampai 2018 kalau gua nggak salah, itu pemain terbaik dunia dia berdua aja ganti-gantian. Nah,
Itu juga yang terjadi di dunia K-pop menurut gua sejak BTS dan Blackpink ini muncul gitu. Mereka tiba-tiba datang dan besarnya tuh meninggalkan rekan-rekan, gue nyebutnya rekan ya, bukan saingan, rekan-rekan seangkatannya gitu. Mereka bisa melesat sampai ke ujung dunia nih, ke ujung yang nggak pernah dibayangkan artis K-pop sebelumnya mungkin gitu. Dengan caranya sendiri, dan caranya pun berbeda. Makanya kalau ditanya, kok bisa grup BTS dan Blackpink ini besar? Nggak ngerti, ini gue kasih tahu beberapa perbedaan mereka. Kita semua tahu BTS itu datang dari agensi kecil, dari Big Hit waktu itu. Big Hit bahkan katanya hampir bangkrut sebelum debutin BTS gitu. Atau bahkan di tengah-tengah, di awal-awal BTS tuh mereka masih kesulitan ekonomi gitu. Sedangkan Blackpink debut di agensi yang super besar di era itu, yaitu YG Entertainment dengan senior-senior yang sangat besar seperti Big Bang, 21, Winner, iKON gitu. Jadi yang satu datang dari agensi kecil, yang satu datang dari agensi super besar gitu. Tapi mereka bisa sama-sama besar. Makanya kalau ada yang bilang, dari agensi kecil susah terkenal. Nggak juga, ada BTS contohnya. Dari agensi besar bisa terkenal. Ada Blackpink contohnya gitu. Apakah dari semua agensi besar bisa segede Blackpink? Nggak juga. Ada banyak grup dari agensi besar juga, tapi yang segede Blackpink ya Blackpink doang gitu. Padahal kalau kita ngomongin bahasanya syarat-syarat untuk menjadi terkenal, apa yang dilakukan BTS dan Blackpink itu juga dilakukan sama grup-grup K-pop lain gitu. Kalau tanya, alasannya karena member BTS dan Blackpink berbakat. Di grup lain juga banyak yang berbakat. Yang berbakat tuh bukan cuma member BTS dan Blackpink gitu. Yang jago nyanyi, yang jago nari, yang jago rap bukan cuma member BTS dan Blackpink. Dan gue yakin kalian sadar itu. Silakan cek grup-grup K-pop yang lain. Kalian akan lihat, oh dia jago juga nyanyinya, dia hebat juga dance-nya ya, dia hebat juga rapnya gitu. Kalau cuma ngomongin bakat, bukan sekedar bakat nih. Makanya gue bilang ada faktor X yang kita nggak nemu. Dari bakat, sama-sama bakat. Dari usahanya bang, semua grup juga berusaha. Mereka berusaha mati-matian supaya bisa jadi besar gitu. Tapi yang bisa sampai ke level itu sekarang BTS dan Blackpink. Kok bisa? Sekali lagi nggak masuk gitu. Terus kalau kita bilang dari cara promosinya, nah ini juga nggak masuk menurut gue. Cara promosi BTS dan Blackpink itu sangat berbeda. BTS itu comeback setahun bisa 2 kali, bisa 3 kali dulu, apalagi waktu zaman-zaman mereka merintis gitu. Dan mereka sangat aktif menyapa fansnya. Blackpink comebacknya setahun sekali aja udah mantep gitu. Mereka juga jarang nyapa fansnya, mereka punya V-Live jarang dipakai gitu. Kalau BTS sering gitu. Jadi cara promosi dua grup ini sangat berbeda, tapi mereka sama-sama bisa sampai di puncak. Jadi kalau lo bilang, ini karena usaha bang, nggak juga, semua juga berusaha. Ini karena bakat bang, grup lain juga berbakat. Ini karena promosi bang, ini beda banget nih cara promosinya, tapi sama-sama bisa di atas gitu. Jadi memang ada faktor X yang kita nggak tahu apa, yang sampai sekarang mungkin akan tahu beberapa tahun lagi. Gue udah berusaha mencari bertahun-tahun, gue tetap gak nemu apa sih alasan mereka bisa jadi fenomena sebesar ini gitu. Dan tahu nggak kalian yang paling berubah ketika BTS dan Blackpink ini akhirnya menjadi sangat besar atau menjadi fenomena ini adalah kultur persaingan fans. Itu yang harus gue lihat banget gitu. Dulu di era-era Gen 2 itu persaingan itu cowok sama cowok. Kalau misalnya gue ngomongin Big Bang, maka saingannya Big Bang itu selalu disebut Super Junior, 2PM gitu, atau TVXQ gitu. Kalau kita ngomongin SNSD, saingannya pasti 21, Wonder Girls, Sistar gitu. Kita nggak ngebandingin 21 sama Big Bang, atau kita ngebandingin Super Junior sama SNSD gitu, karena ya cowok bandinginnya sama cowok, cewek sama cewek gitu. Nah sekarang yang dibandingin itu adalah BTS dengan Blackpink. Lawannya BTS tuh Blackpink. Dari streaming lah, dari vote, dari apa itu yang diadu tuh selalu BTS versus Blackpink, BTS versus Blackpink, bukan BTS versus grup cowok, Blackpink versus grup cewek gitu. Mereka berdua ini ngubah kultur K-pop itu tadi. Dan buat kalian yang nggak tahu, kultur streaming 24 jam pertama setelah rilis MV itu ya dimulai dari BTS dan Blackpink ini. Gue nggak tahu, lebih tepatnya gue lupa siapa yang pertama kali memulai. Coba kalau kalian tahu tulis di bawah ya, siapa yang pertama kali memulai untuk memecahkan rekor di 24 jam pertama. Tapi kalau gue nggak salah antara Blackpink dan BTS dulu nih, kalau gue nggak salah gitu. Karena sebelum era-era 2018 atau 2017 seingat gue, kalau comeback grup itu kalau ngeluarin MV dapat 5 juta 7 juta dalam 24 jam aja, itu udah pencapaian hebat banget gitu. Sejak ada kultur mass streaming 24 jam itu puluhan juta gitu. Dan bahkan rekor terakhir kan kalau gua nggak salah ya, BTS Butter itu 100 juta dalam 24 jam gitu. Blackpink kalau nggak salah 86 juta untuk How You Like That kalau gua nggak salah gitu ya. Koreksi kalau gua salah. Intinya udah sampai ke angka yang
harusnya didapatkan sama grup-grup lain itu dalam waktu sebulan, dalam waktu 2 bulan gitu, atau bahkan mungkin dalam waktu 6 bulan, tuh angka 100 juta atau 80 juta, didapatkan mereka berdua, BTS dan Blackpink, hanya dalam waktu 1 hari, hanya dalam waktu 24 jam. Gila gak? Gila gak? Gimana cara ngejar pencapaian 2 grup ini gitu? Kalau mereka jadi standar, grup lain apa dong nanti namanya? Dan fenomena terbesar dari 2 grup ini menurut gua adalah tembus ke dunia entertainment Amerika Serikat gitu. Yap, kita semua tahu, gue udah berkali-kali bilang gitu, kalau Amerika Serikat ini itu sudah menjadi industri dunia atau patokan industri dunia sejak dahulu kala gitu. Jadi kita udah nggak bisa ngubah lagi gitu. Kayaknya negara manapun yang berusaha, gue nggak tahu apa mungkin Korea bisa melakukan itu di masa depan gitu, mengingat industrinya benar-benar bergerak gitu. Tapi sampai saat ini Amerika itu adalah tanda kalau lu populer gitu. Kalau lu udah terkenal di industrinya Amerika, tandanya lu secara tidak langsung terkenal sedunia gitu. Jadi kalau misalnya lu baru terkenal di K-pop, walaupun K-pop terkenal sedunia, orang-orang sedunia nggak nganggap lu terkenal gitu. Yang nganggap lu terkenal cuman K-popers doang gitu. Tapi kalau lu udah terkenal di Amerika, ya udah sedunia udah nganggap lu berarti terkenal gitu, karena lu udah masuk industri Amerika. Amerika tuh secara tidak langsung udah langsung seperti itu dari dulu, karena dia kayak apa ya, pusatnya industri dunia gitu. Kalau lu dapat penghargaan di negara lain, ya lu nggak terlalu dianggap hebat gitu. Tapi kalau lu dapatnya Grammy, kalau lu dapatnya Oscar, ya lu dianggap hebat gitu. Nah itu udah jadi patokan sedari dulu, dan sekali lagi gue nggak tahu bisa diubah apa enggak gitu. Nah dari dulu, dari zaman Gen 2 dan Gen 3 awal-awal, K-pop selalu berusaha untuk mendapat pengakuan dari Amerika Serikat gitu, selalu tanpa disadari. Gue yakin fans-fans dari Gen 2 juga sadar itu, bahwa K-pop tuh berusaha, artis K-pop tuh berusaha untuk menembus Amerika. Cuman memang susah gitu, karena Amerika punya artis sendiri, mereka industrinya udah settle, udah kuat gitu. Mereka juga tidak terlalu ramah dengan Asia, kita semua tahu itu, tidak terlalu ramah dengan orang yang tidak serasa sama mereka, walaupun mereka bilangnya mereka ramah gitu. Jadi grup-grup Asia termasuk grup-grup K-pop tuh susah untuk dapat recognize dari industrinya ya, dari industrinya gitu. Kalau punya fans dari dulu, SNSD, SM bahkan udah pernah konser di Amerika, Big Bang udah pernah konser di Amerika, K-popers sudah ada di Amerika dari zaman Gen 2 gitu. Cuman industrinya itu belum menganggap K-pop gitu, masih dianggap remeh lah K-pop. Sampai akhirnya BTS dan Blackpink ini yang berhasil memecahkan itu gitu. Awalnya BTS sih memang yang lewat menang di top sosial artis Billboard kan. Waktu menang itu benar-benar mengejutkan dunia, karena kaget gitu. Kok bisa ada fans, ada artis Amerika yang fansnya kalah sama fans dari artis Korea gitu. Dari situlah akhirnya industri Amerika sadar bahwa anjir, ada artis di luar industri kita yang punya fans lebih fanatik dan kayaknya lebih banyak daripada artis kita gitu. Dari situ kebuka, BTS mulai tampil di banyak acara TV, diikuti waktu itu Blackpink. Ya memang kalau ada cowoknya pasti akan ada selalu versi ceweknya juga gitu. Blackpink juga masuk, mereka tampil di Ellen, mereka tampil di James Corden, mereka tampil di Good Morning America. Itu adalah acara-acara besar ya di Amerika, bukan acara ecek-ecek. Di Indonesia tuh kayak misalnya Tonight Show-nya Vincent Desta datang ke situ, ke acara Lapor Pak, ibaratnya kayak gitu. Mereka berhasil masuk ke situ dan mendapat pengakuan dari industri Amerika, dan dari situ berubah total gitu. Walaupun yang gue lihat dari sekarang, ada banyak artis Korea kan, sejak mereka berdua melakukan itu, ada banyak artis Korea yang udah bisa tampil di acara TV Amerika. Mereka bahkan perform gitu, kayak misalnya acara Ellen gitu, tiba-tiba performnya dari grup apa, grup A, grup B, grup C gitu. Cuman secara industri masih yang dua disebut-sebut terus adalah BTS dan Blackpink doang nih gitu, belum bisa ngerek yang lain gitu. Walaupun pencapaian mereka udah gede gitu ya, dan kita tahu BTS udah berhasil tampil dan menjadi nominasi di Grammy, walaupun kita tahu belum menang, dan kita tahu belum menangnya juga karena Grammy-nya wadaw gitu. Dan juga Blackpink yang secara langsung diundang oleh CEO Coachella untuk tampil di Coachella gitu, di festival musik terbesar yang diadakan di Amerika Serikat gitu. Itu membuat nama mereka benar-benar besar gitu. Dan kalian bisa lihat sendiri, dampaknya bukan cuma dari industri yang memanfaatkan. By the way, soal Grammy tadi, kita semua tahu lah, BTS itu ditampilkan di akhir-akhir terus di Grammy selama beberapa tahun terakhir. Kenapa? Ya supaya penonton itu stay sampai akhir, karena puncaknya tuh yang pengen banget ditonton adalah BTS gitu. Itu saking bahkan Grammy aja memanfaatkan BTS untuk rating gitu. Dan kita tahu banyak banget sekarang artis Amerika
yang pingin collab sama BTS dan Blackpink. Nah ini yang lucu sebenarnya. Dulu artis Korea yang berusaha gimana caranya bisa collab sama artis Amerika. Kalau collab sama artis Amerika, mereka dianggap keren gitu. Karena ya emang Amerika selalu dianggap industri terbesar kan, gue bilang tadi gitu. Tapi sekarang kalian bisa lihat artis Amerika yang berlomba-lomba pingin featuring sama Blackpink sama BTS. Kayak misalnya Dua Lipa, itu lagu Kiss and Make Up itu bukan lagunya Blackpink ya. Lagu Dua Lipa yang featuring Blackpink. Dua Lipa yang ngajak Blackpink featuring gitu. Atau lagu Sour Candy-nya Lady Gaga, itu tuh lagunya Lady Gaga yang featuring sama si Blackpink gitu. Terus sama kayak Universe-nya Coldplay. Kemarin Coldplay itu adalah grup terbesar di dunia. Lu tanya orang-orang yang pecinta musik tahu Coldplay, nggak tahu. Tapi lagu My Universe kemarin itu adalah lagu Coldplay yang si vokalisnya memang ngajak BTS untuk kolaborasi gitu. Jadi bukannya artis Korea yang ngajak kolaborasi istilahnya untuk manjat ke artis Amerika. Ini kebalik, artis Amerikanya yang udah dibikin sama BTS dan Blackpink untuk manjat ke mereka gitu. Saking besarnya mereka sekarang gitu. Dan sekali lagi kalau kita bahas alasannya apa, nggak tahu sampai sekarang. Gue masih nggak nemu alasannya. Mereka ini murni fenomena berdua. Bener-bener deh, cara promosi mereka tuh berbeda banget. Yang satu jarang comeback, yang satu sering comeback, yang satu nge-treat fansnya selalu, fansnya dikasih apa bahasanya ya, dikasih V-Live, dihubungin, di live IG, pokoknya selalu di kontak lah. Yang satu misterius banget, cuman nyapa fansnya kalau jadi model, tiba-tiba dapat konten dari wawancara majalah gitu. Yang ini dua caranya bergeraknya dengan beda ya. Ibarat kata kalau di bola tadi Messi sama Ronaldo mainnya bener-bener beda, tapi mereka sama-sama bisa sampai di puncak. Nah sekarang kita sampai ke konklusinya. Apakah menurut gua keberadaan BTS dan Blackpink ini bagus untuk industri K-pop? Gua harus jawab banyak bagusnya. Karena sekali lagi mereka yang berhasil mendobrak itu, ketika udah didobrak sebuah dinding, yang lain bisa ikut lewat, bahasanya gitu. Grup-grup lain juga bisa, tinggal gimana caranya mereka pinter-pinter ngatur supaya bisa sampai ke atas juga gitu. Bisa sampai sebesar BTS dan Blackpink juga. Bagus banget keberadaan mereka gitu. Cuman jujur keberadaan mereka memang akan bikin banyak grup-grup lain itu susah untuk dapat recognition yang besar gitu, karena dinding mereka itu terlalu tinggi. Mereka berdua itu kayak langit lah gitu, yang susah banget buat digapai gitu. Jadi usahanya mereka udah bukain jalan, tapi grup lain harus benar-benar berusaha untuk bisa sampai sebesar mereka gitu. Dan melihat apa yang dilakukan sekarang, gue yakin pemerintah itu akan ikut campur untuk BTS dan Blackpink ini gitu. Karena kayak Blackpink, Presiden Moon Jae-in aja sempat bilang kalau Blackpink itu dipantau lah atau jadi pembicaraan oleh pemimpin dunia yang lain gitu. Sedangkan BTS kita tahu mereka diundang ke PBB jadi pembicara presiden gitu. BTS tuh kayak apa ya, kebanggaan banget untuk Korea. Bahkan kemarin ada survei kalau gua nggak salah, survei untuk apa ya, elektabilitas inian deh, elektabilitas artis gitu, konten yang dimana semua kayak K-variety, K-pop, dari segi K-drama dan lain-lain itu, nama BTS selalu ada sangkut pautnya, dan BTS jadi alasan utama orang-orang luar itu nengok ke Korea gitu. Makanya mereka itu bahkan berita terbarunya katanya mereka itu untuk konsernya aja bisa bener-bener berdampak besar untuk Korea Selatan gitu. Hanya dengan mengadakan konser, mereka itu bener-bener apa ya, ngasih pemasukan yang besar untuk Korea Selatan. Makanya gue nggak mau berkomen apa-apa ya untuk kayak, kan sekarang yang lagi rame adalah soal wamilnya BTS bakal wamil atau enggak gitu. Bahkan sekarang katanya lagi diamandemen lagi undang-undangnya untuk BTS gitu. Gue nggak mau bersuara karena gue bukan orang Korea gitu. Gue bukan pemerintah Korea, buat apa juga gue ngurusin itu. BTS wamil ya udah, nggak wamil juga ya udah gitu. Cuman gue kalau boleh berkomen, gue akan bilang bahwa gue nggak kaget kalau sampai nanti BTS itu dapat kebijakan khusus untuk tidak wamil gitu. Karena mereka lagi di puncak-puncaknya, Korea lagi dapat keuntungan besar, negara Korea lagi dapat keuntungan besar dari mereka gitu. Lagi bener-bener apa ya, membanggakan banget gitu. Terus kalau mereka wamil kan mereka harus menghilang dulu gitu. Dan gue yakin pemerintah akan berpikir untuk, masa kita kehilangan apa yang lagi besar banget untuk negara kita gitu. Pasti ada pemikiran kayak gitu. Dan gue yakin kalaupun terjadi, masyarakat Korea pun gak marah ngelihat pencapaian BTS yang udah sebesar itu gitu. Kalau gue boleh komen gitu. Jadi menurut gue, kalau pun sampai terjadi, gue gak kaget gitu. Karena apa yang dicapai BTS memang adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai gitu.
So ya di sini gua mau kembali ke bahasan gua di awal tadi soal Blackpink dan BTS yang dianggap standar K-pop. Gua sangat tidak setuju. Buat gua mereka adalah fenomena di dunia K-pop, fenomena yang entah berapa tahun sekali akan terulang gitu, fenomena yang akan sulit dikejar oleh artis manapun di dunia K-pop, bahkan mungkin di Asia gitu. Jadi gua sangat tidak setuju kalau mereka jadi standar atau dianggap standar gitu, karena standar itu adalah ya KKM gitu. Mereka adalah puncaknya, bukan standar gitu. So itu pendapat gua. Gimana, kalian punya pendapat juga nggak terhadap premis ini? Kalau kalian punya pendapat silahkan tuliskan di komentar di bawah. Tapi sekali lagi gua harap tidak usah berantem, karena di sini gua memuji dua-duanya. Gua anggap dua-duanya hebat. Tidak perlu saling membanding-bandingkan. 2B menurut gua beriringan bersama gitu, sama-sama jadi grup terbesar untuk perwakilan cowok dan cewek gitu. Jadi sekali lagi silahkan berkomentar tanpa harus berantem, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue.